Jadi jangan sampai kita salat dalam keadaan operasi, libur dulu salatnya. Insya Allah kalau sudah sehat, baru kita mengkodoknya. Pertanyaannya, kalau sehat, kalau meninggal, siapa yang bayar? Jadi salat sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya. Nanti detailnya di sini akan dilanjutkan, masih pembahasan bagaimana wuduknya, apakah dia wuduk menggunakan air atau tayamum, nanti akan dibahas insyaallah. Kemudian wa ba'dul marda yaqul, dan sebagian orang sakit bilang, mereka berkata, idza syufitu qadaitu salawatil lati taraktuha. Kalau aku sembuh, maka saya akan mengkodok seluruh salat yang telah saya tinggalkan. Masya Allah, niatnya baik, tapi caranya salah, enggak benar. Jadi dia harus salat sesuai dengan kondisinya. Ini yang benar. Jangan menunggu dia selesai, jangan menunggu dia sembuh. Karena tidak ada yang menjamin kalau dia sembuh. Wa hadza jahlun. Ini kata Syekh Hafizahullah, orang yang mengatakan dia tidak salat dalam keadaan operasi atau dalam keadaan sakit apapun, dia enggak salat dan dia akan melakukan salat mengqadanya ketika sehat. Kata Syekh, siapa mereka sebagai siapa? Wa hadza jahlun. Ini kejahilan. Wa hadza jahlun minhum. Ini ketidakketahuan dari mereka, tidak mempunyai ilmu, au tasahalun, atau mereka meremehkan dalam masalah salat. Fassalatu tusalla fi waqtiha hasbal imkan. Maka salat itu harus dikerjakan pada waktunya hasbal imkan, sedapat mungkin. Wala yajuzu ta'khiruha an waqtiha, tidak boleh menunda waktunya. Fayan bagi al-intibah li hadza wa tanbih alaihi. Maka hendaknya ini menjadi hendaknya ini dicamkan, wa tanbih, sebagai perhatian, wa yajibu ayyakuna fil mustashfayat tau'iyatun diniyah. Maka wajib di rumah sakit mengadakan tau'iyatun diniyah. Di sini maksudnya penyuluhan keagamaan. Dalam artian, Masya Allah, bagus juga ini kalau di rumah sakit ada penyuluhan keagamaan atau ceramah tentang keagamaan, bagaimana sholat orang-orang yang sakit. Itu di masjid. Jadi biar mereka paham. Jadi diajarkan. Apalagi kalau di masjid ada mungkin ada ada TV-nya. Tinggal dibuka saja videonya, kajiannya. Bagaimana sholatnya orang-orang yang dalam kondisi sakit. Ini nasihat dari Syekh. Kemudian diadakan pemeriksaan li ahwalil mardah, bagi kondisi orang yang sakit, min nahiyatis shalah wa ghairiha, dari sisi salat dan lainnya, minal wajibat asyariyah, dari kewajiban-kewajiban syar'iyah, allati hum bihajatin ila bayaniha, yang mana mereka para pasien membutuhkan penjelasannya. Kemudian di sini wa ma sabaqa bayanuhu huwa fi haqqin man ibtada as-shalah ma'dzuran. Semuanya telah kita bacakan, yang telah dijelaskan di atas, yaitu man ibtada as-shalah ma'dzuran, mereka yang memulai salatnya dalam keadaan udzur, ada udzur. Wastamarra bihi al-udhuru ilal faraghi minha. Dan udzur itu berkesinambungan terus menerus hingga selesai salatnya. Jadi baru berlaku semua yang disebutkan di atas. Nanti akan dibahas, karena kalau kita tidak mampu berdiri dan kita salat duduk, seandainya salat isya nanti, tiba-tiba 2 rakaat, kita sembuh, kita sehat. Apakah dia dilanjutkan dengan salat cara duduknya atau dia salat berdiri? Lanjutkan salat berdiri, kembali ke hukum asal karena dia sudah mampu. Nah, ini pembahasannya. Maka di sini disebutkan seluruh penjelasan di atas tadi, fi wa masabaq bayanuhu huwa fi hakim mani ibtada shalah ma'dzuran. Yang dia mendapatkan uzur salat itu dari awal sampai salam, dari awal sampai akhir. Maka berlaku semuanya. Tapi kalau pertengahan dia sehat, maka seandainya 2 rakaat dia sakit, 2 rakaat selanjutnya dia sembuh, dia enggak boleh lagi duduk, dia enggak boleh lagi berbaring. Kalau dia mampu berdiri, dia harus berdiri, kembali ke hukum asal.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wa amma man ibtada'aha wa huwa yaqdir 'alal qiyam. Adapun orang yang memulainya dan dia itu mampu untuk berdiri. Tsumma tara'a 'alaihi al-'ajzu anhu. Kemudian setelah itu dia tidak sanggup untuk berdiri. Au ibtada'aha wa huwa la yastati al-qiyam. Atau sebaliknya dia memulai tidak mampu untuk berdiri. Tsumma qadira 'alaihi fi athna'iha. Kemudian dia mampu di pertengahan salatnya. Atau au ibtada'aha qa'idan, atau dia mulai salat dengan cara duduk. Tsumma ajaza 'anil qu'ud. Kemudian dia tidak sanggup untuk duduk fi athna'iha, di pertengahan salatnya. Atau juga au ibtada'aha 'ala janbin, atau dia memulai salat dengan berbaring. Tsumma qadira 'alal qu'ud. Kemudian ternyata dia mampu untuk duduk. Fa innahu fi tilkal ahwal yantakil illa halatil munasibatil lahu syar'an. Maka semua kondisi yang sudah disebutkan, maka dia berpindah ke kondisi yang sesuai, yang lahu syar'an, bagi syariat. Jadi yang kita sampaikan tadi, kalau seandainya dia duduknya salatnya berbaring, ternyata di pertengahan salat ternyata dia qadiru 'alal qu'ud, ternyata dia mampu untuk duduk, maka dalam kondisi-kondisi tersebut dia berpindah kembali ke hukum asal. Jadi yang berbaring maka dia duduk. Yang duduk kalau mampu di pertengahan salat untuk berdiri maka dia berdiri. Masya Allah. Ini pembahasan mungkin jarang kita dengarkan. Semoga ini penjelasan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini menjadi ladang pahala bagi Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Wa yutimmuha 'alaiha wujuban. Dan dia menyempurnakannya wujuban, sebagai wajib, liqauli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Kemudian fayantakil ilal qiyam man qadiru alaihi, maka berpindah dari berdiri bagi yang mampu atasnya. Wayantakil ilal julus, dan berpindah ke duduk man ajaza anil qiyam fi athna'i shalah, dari dia berpindah dari duduk bagi yang tidak sanggup untuk berdiri di pertengahan salatnya. Wa hakadha, dan begini dan seterusnya maksudnya. Kemudian ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa in qadira 'alal qiyam wal qu'ud, jika dia mampu, sanggup untuk berdiri, salat dalam keadaan berdiri, salat dalam keadaan duduk, walam yaqdir 'ala ruku' wa sujud, dan dia tidak mampu untuk melakukan ruku' dan sujud, fa innahu yuwammi'u bi ra'sihi bir ruku' qa'iman, maka dia memberikan isyarat pada kepalanya ketika ruku', bi ruku' qa'iman, dia dalam keadaan berdiri, cukup memberikan isyarat saja. Wa yuwammi'u bisujud qa'idan, dia juga memberikan isyarat ketika sujud dalam kondisi salat duduk. Liyahsulal farqu bainal ima'aini hasbal imkan, agar tercapainya perbedaan antara dua isyarat, yaitu di saat ruku dan sujud, hasba imkan, jadi sesuai dengan jika memungkinkan. Kemudian walil maridi ayusalliya mustalqiyan ma'a qudratihi 'alal qiyam, bagi orang yang sakit dia melakukan salat berbaring ma'a qudratihi 'alal qiyam, jika dia mampu untuk berdiri. Idza qala lahu tabibun muslimun thiqatun, jika dokter berkata kepadanya, idza qala lahu tabib, jika dokter yang muslim, thiqatun, kredibilitas yang dapat dipercaya, ini la yumkin mudawatuka illa idza sallaita mustalqiyan. Jadi di sini menjelaskan jika ada seorang dokter yang sikoh, yang jujur, jadi dia ingin mengobati pasiennya yaitu dengan cara berbaring, meskipun pasien ini mampu untuk berdiri, maka apa yang dilakukan jika dokternya sikoh, kredibilitas, jujur, amanah, maka
Di sini jelaskan dia ikutin dokternya. Taib hada wallahu alam sawab. Tafaina bihadzal qadar. Kita lanjutkan Mbak Desa.